sekaligus saya curhat. Oke. Oke, sekaligus bukan curhat ya, ini lebih lebih ke bercerita gitu. Jadi ternyata, ada lagi si orang tersebut itu kayak nggak tahu, mungkin dia feminis banget kali ya, padahal gambarnya tuh dia berkerudung gitu. Jadi dia gambarnya bukan berkerudung sih, apa sih, dia kayak pasmina disampir kayak gitulah. Itu di fotonya itu dia seperti itu. Kemudian dia menyampaikan lagi, selain, terus ketika kita oke, terima kasih. Ketika kita menyampaikan tentang ya patokannya bahwa patokan syariat itu bukan perkara Quran dan bukan perkara dari Arab, aku bilang gitu. Terus kemudian saya memang balasnya agak sedikit dalam tanda kutip saya agak sedikit julid ya. Saya bilang gitu. Saya bilang, dulu ketika ngebahas tentang jilbab pada masa lalu aku bilang gitu, bilang katanya udah ke Arab aja. Giliran sekarang dari Arab sudah tidak meniadakan, maksudnya sudah boleh melepas jilbab, sekarang bilang coba contoh dari Arab, berarti semua akan ke Arab-Araban pada waktunya dong. Saya kan bilang gitu ya. Saya lebih menyindir seperti itu gitu. Mereka nggak terima lagi gitu. Terus saya bilang berarti bahwa syariat itu patokannya bukan negara Arab. Syariat itu patokannya Quran dan hadis. Itu mereka nggak terima lagi. Mereka bilang katanya, ya kalau misalnya Quran dan hadis itu tafsir tahun berapa? Tahun 70-an. Nah, mereka bilang tahun 70-an. Alhamdulillah kita punya squad yang luar biasa gitu. Salah satu sahabat saya ikut di situ, langsung dihajar juga sama dia. Quran dan hadis itu tidak punya expire gitu. Tadi saya sebenarnya di bawah itu saya nyusul. Saya jawab gitu, emang Ciki punya expire gitu. Jadi Quran tuh nggak punya expire, saya bilang gitu. Terus habis itu mereka wah sikat. Ternyata gitu. Nah, berarti gitu di grassroots dan kemudian orang-orang mereka menganggap dirinya intelektual karena yang datang ke sana itu adalah maksudnya yang masuk bergabung di Zoom itu adalah kebanyakan wartawan gitu, orang-orang media yang mereka ajak gitu. Gila ya, masif ya gitu loh. Nah, sekarang makanya bersemangatlah gitu. Mereka saja sampai bikin webinar dengan judul yang luar biasa. Di dalam iklannya, webinar tersebut akan dihadiri wali dari murid yang dikatakan ada paksaan. Kemudian yang kedua dihadiri oleh wakil dari sekolahan. Saya bergabung karena saya pikir itu akan jadi adil diskusinya, gitu ya. Oh iya benar. Saya juga sempat chat-chat mereka yang luar biasa. Saya bergabung itu saya pikir karena adil gitu. Karena apa? Kan di situ kan ada narasumber yang dia otomatis kan akan menyebutkan ada tidak paksaan karena dari wakil dari sekolah. Kemudian kan dari orang tua si anak itu, ibunya dari si anak itu, kemudian ada beberapa LSM penggerak yang menjadi pembicara saat itu. Saya pikir wah, oke gitu. Oh, adil banget gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya sampai jam berapa sejam setelah waktu itu si narasumber yang diiklankan itu tidak hadir dan alasan mereka adalah demi keamanan. Ya Allah, di Zoom itu demi keamanan apa maksudnya? Takut dibakar Zoom-nya apa gimana? Jadi saya bilang, aduh kenapa nih alasannya seperti ini gitu, dan itu wow gitu ya. Waduh luar biasa ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bergabung banyak, jadi saya akan mulai aja untuk Maedah edisi spesial pada malam hari ini, karena malam hari ini kita sudah akan bergabung bersama dengan hari ini ada Mbak Najwa, bersama dengan Mbak Salma ya, Salma Fairuz Isdihar. Ini makanya saya bilang, ini adalah wakil milenial kita untuk membahas permasalahan jilbab. Benarkah jilbab bikin depresi? Gitu ya. Kita akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yafqahu qawli. Bismillah, semoga Allah berikan keberkahan kita untuk hari ini. Malam hari ini kita akan betul-betul membuka pemahaman kita karena pagi ini saya disadarkan betul-betul bahwa perang pemikiran itu nyata adanya.
bahwa perang pemikiran, bahwa kita disikat benar-benar di sliding kanan kiri tentang permasalahan syariat ini luar biasa gitu. Jadi kita sama-sama kumpulkan semangat bareng-bareng, kita sama-sama memohon hanya ridhonya Allah gitu. Ketika Allah ridha, kita akan dipermudah untuk semua hal, dan kita hanya memohon kepada Allah untuk dipahamkan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini di Maeda edisi spesial. Benarkah benarkah jilbab bikin depresi? Kita nanti akan bongkar sama-sama. Di sini sudah hadir ada Mbak Najwa. Mbak Najwa ini nanti yang akan mewakili kita karena beliau ini adalah seorang penulis. Kemudian beliau juga sahabat saya. Beliau tadi juga ikut squad squad luar biasa ya, tadi kita perang pemikiran dan luar biasa banget, dan menurut saya ini adalah sebuah sebuah hentakan betul-betul. Dan hari ini juga sudah hadir ada Mbak Salma Fairuz Isdihar. Ini wakil milenial yang sudah sadar gitu bahwa mengkaji pemikiran itu penting. Usianya baru 20 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Jaraknya jauh ya sama saya. Enggak deh, kita ini beda 2 tahun lah. Iya benar-benar kita seumuran ya. Dan Masya Allah. Dan Mbak Salma ini adalah banyak sekali ya. Jadi beliau ini adalah ketua komunitas Hijratuna. Dia juga konten kreatornya dari Hijratuna. Kemudian ambasador dari AIESEC Kedah Malaysia, relawan Gempa Lombok di 2018, relawan guru bahasa Inggris di Desa Merdan Banjarnegara. Kemudian ada ketua grup relawan pengajar bahasa Inggris, kemudian guru muda bahasa Inggris di Ponpes Panatagama, terus juara best speaker, lomba debat as mentioned ya di Bogor, lomba tartil, lomba juara 1 outbound, juara juga memahami surat Kartini, penerima beasiswa internasional Basnas. Masya Allah ya. Semoga Allah ridha, barakallahu fi ilmi, gitu. Allah ridha, Allah memberikan berkah untuk ilmu-ilmunya, kemudian juga pencapaian-pencapaiannya. Semoga pencapaiannya bukan cuma pencapaian dunia, tapi juga bisa menjadi pencapaian akhirat. Seperti contohnya kita adalah salah satunya berumur 20 tahun, tapi bisa menaklukkan salah satu kota. Ya, luar biasa. Kita punya tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Dan kita butuh pemuda-pemudi gitu. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa kenapa kita butuh pemuda? Karena satu, tenaganya luar biasa, kecerdasan mereka juga luar biasa, dan kalau mereka sudah pemikirannya sudah jadi gitu tentang ideologi Islam ini, insya Allah berarti peradaban akan bisa segera dimulai. Dan semoga kita bisa bergabung, kemudian berpelukan bersama, berukhuwah bersama, dan akhirnya bisa membentuk sebuah pemahaman yang luar biasa, bisa membentuk umat untuk menuju peradaban yang gemilang kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya menuju ke pembahasan yang nantinya akan dijelaskan sama Mbak Salma ya, tadi sudah saya buka beberapa mungkin yang sudah bergabung bahwa ternyata yang membuat sebuah yang menjadikan alasan orang-orang sekuler, orang-orang liberal gitu memprotes terkait dari penggunaan masalah jilbab, kemudian mereka kasih embel-embel pemaksaan. Ini kan sebenarnya gorengan sih kalau menurut saya. Gorengan gitu. Terlepas dari permasalahan depresi. Nanti kita akan bongkar sama-sama apakah benar depresinya karena disuruh pakai jilbab atau ada permasalahan lain. Kita nanti akan bongkar sama-sama. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa di lapangan ternyata permasalahan ini digoreng habis-habisan dengan para pemuja sipilis itu, sekuler, ya, kapitalis, liberalisme, semuanya para pemuja itu menggoreng semua. Kemudian ketika kita menjelaskan tentang perkara masalah jilbab ini adalah sebuah kewajiban dari Allah, sesuai yang termaktub dalam Quran dan juga hadis gitu. Jawaban mereka apa? Jilbab itu adalah multitafsir. Ya, kalimatnya adalah jilbab itu adalah multitafsir katanya. Karena gitu, mereka based on salah satu yang katanya ulama gitu. Salah satu yang ulama yang anaknya gitu. Yang anaknya adalah seorang public figure yang tidak menggunakan jilbab. Gitu. Nah, itu yang namanya tentang beliau ngomong multitafsir, banyak sekali ulama, belum tentu, tidak boleh memaksakan dan lain sebagainya karena jilbab tidak wajib menurut surat bla bla bla.
gitu. Belakangan ketika di counter salah satu metro, itu sebenarnya permasalahan jilbab tuh udah lama banget ya, dari tahun 2006. Di Metro TV, saya nyebut merek nggak apa-apa ya, Metro TV tahun 2006 itu beliau dipanggil, Profesor Dr. Quraisy Shihab, gitu, di Metro TV dipanggil. Menurut Anda bagaimana tentang penggunaan jilbab? Pertanyaannya kala itu seperti itu. Tahu jawabannya? Pakai jilbab itu baik. Yang tidak baik adalah memaksa. Gitu ya. Kemudian dijawab, diaminkan sama si anaknya. Gitu. Diaminkan sama anaknya bahwa yang penting adalah sopan. Karena gitu pemakaian jilbab itu sudah bla 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 gitu lah. Ya, kita udah tahu lah itu. Itu tahun 2006. Kemudian lagi berlanjut permasalahan pemaksaan jilbab. Waktu itu apa? Dibenturkan dengan konde. Ya, dan kodoknya Allah ya. Kodoknya Allah, dia ditutup keimanannya, kemudian dia berpindah menjadi murtad. Saya nggak tahu harus bilang alhamdulillah, subhanallah atau innalillah. Ya kan? Jadi kemudian ada lagi Bali. Ya, di Bali tentang permasalahan anak-anak tidak boleh pakai jilbab. Mereka sampai menangis, tapi blow up tidak. Mereka menggoreng tidak. Padahal seharusnya yang harusnya dibela itu kan yang ya kalau misalnya mau ngomong secara perasaan dong, sebagai yang punya lebih banyak ya, lebih yang punya agama lebih banyak lah, Islam. Sebagai minoritas sebenarnya lebih banyak diam gitu harusnya, maksudnya gitu. Tapi bukan begitu kan ya. Tetapi tiba-tiba di Bali dilarang pakai jilbab. Gitu. Nggak ada yang ke-blow up. Bahkan sampai sekarang. Di Toli-Toli ada anak sampai nangis mau sekolah pakai jilbab disuruh lepas. Peristiwa kemarin gitu. Mau pakai jilbab nggak boleh, dia mau foto untuk ijazah harus dilepas. Gitu. Dia mau foto pakai ijazah harus dilepas. Sampai nangis, nggak mau. Ya kalau nggak mau dilepas, kamu nggak dapat ijazah. Gitu. Pokoknya dengan diksi-diksi yang harus lepas gitu. Intinya kayak gitu. Mana? Gitu. Mana semuanya suaranya? Gitu kan ya? Nah makanya berarti perkara jilbab ini kita harus bongkar sama-sama. Benarkah jilbab itu bikin depresi? Terus kemana suara orang-orang ketika kita tuh dipaksa? Ini kan dipaksa pakai jilbab bikin depresi. Benarkah? Atau kemana suara orang-orang ketika dipaksa lepas jilbab? Bolehkah saya depresi? Nah, jadi coba yuk kita bongkar sama-sama sambil melihat bahwa fakta-fakta terkini, terutama tentang permasalahan yang Banguntapan Bantul yang sampai sekarang itu masih jadi trending topik lah, masih jadi viral. Kita langsung tanya aja sama Mbak Salma. Silakan Mbak Salma membongkar fakta-faktanya. Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di sini menemani apa ya sebutannya berarti ibu-ibu milenial yang Masya Allah kayaknya bahkan lebih update dan lebih gaul daripada saya terkait fakta-fakta yang ada di lapangan tentang gadis yang depresi ini. Jadi sebenarnya saya tadi mendengarkan Bu Ambudita memaparkan beberapa fakta jadi makin bertanya-tanya sebenarnya saya di sini ngapain gitu karena fakta-faktanya semua Masya Allah sudah dibeberkan jadi bagian saya ini bagian yang mana. Tapi oke, kita ceritakan sedikit tentang fakta. Jadi awalnya itu gimana sih yang diceritakan di berita-berita mainstream. Saya sambari mengutip. Seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul DIY, jadi di kota kita sendiri, mengalami depresi usai diduga dipaksakan mengenakan jilbab di sekolahnya. Ia mengaku dipaksa memakai hijab sebagai salah satu bagian seragam wajib ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat itu, siswa yang bersangkutan ini sedang menjalani hari pertama MPLS. Ia pun pergi ke sekolah seperti biasa tanpa menggunakan jilbab. Karena sekolahnya sekolah negeri. Namun, ia kemudian menerima pesan di WhatsApp untuk datang ke ruang BK, bimbingan dan konseling.
Di sana ia pun diinterogasi 3 guru BP dan ditanya mengapa tidak menggunakan jilbab. Siswi tersebut menjawab bahwa ia belum berkenan menggunakan jilbab. Bunyinya itu kenapa nggak pakai hijab? Dia sudah terus terang belum mau, tapi bapaknya udah memberikan hijab, tapi dia belum mau. Itu kan nggak apa-apa, hak asasi manusia. Kata Yuliani, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta. Dilansir dari Detik Jateng. Siswi itu mengaku terus dimintai keterangan di ruang BK. Akhirnya merasa tersudut dan dipakaikan jilbab oleh salah seorang guru. Namun dia merasa tidak nyaman dan merasa dipaksa. Dia juga paham mungkin dia nyontohin pakai hijab, tapi anak ini merasa tidak nyaman. Jadi merasa dipaksa. Lah terus kamu kalau nggak pakai hijab, mau pakai hijab kapan gitu? Sambung tadi Yuliani, Koordinator ANPP. Nah, jadi ada beberapa fakta yang bisa kita highlight, mungkin sedikit menambahkan dari Ibu Ambudita. Yang pertama, katanya yang tersangkut sempat nangis sejam di toilet usai dipaksa menggunakan jilbab. Kemudian fakta yang kedua, sampai pingsan dan tidak mau sekolah. Wow. Diduga akibat dipaksa berjilbab, siswi yang melaporkan kasus tersebut mengalami depresi, sempat dilaporkan sering pingsan dan mengalami perubahan perilaku, dan akhirnya kini menolak untuk berangkat sekolah. Fakta ketiga, siswi yang bersangkutan ini akhirnya memilih untuk pindah sekolah. Kemudian fakta keempat, kata Dipora Bantul, sebetulnya sekolah negeri tidak boleh memaksa siswinya berhijab. Akhirnya kasus tersebut sampai ke pihak Ketua Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang membuat ia sampai buka suara. Yang namanya adalah Isdar Moko, menegaskan bahwa tak sepatutnya sekolah negeri itu memaksa siswinya berhijab. Itu beda kayak sekolah agama, mungkin saya dulu sejak SD, SMP, SMA di sekolah Islam yang memang diwajibkan untuk melaksanakan dan apply hukum syariat di kehidupan sehari-hari. Dan kelima, guru BK, fakta terakhir, guru BK diduga sebagai aktor pemaksaan tersebut. Oke, jadi kita masuk ke sedikit analisa mungkin. Ketika guru BK diduga menjadi aktor pemaksaan dalam pemaksaan yang membuat si anak akhirnya depresi, yang udah memaksakan memakai jilbab dan sebagainya, itu harusnya yang disorot itu adalah pemaksaan dari gurunya. Betul tidak? Bukan menjadi salah hijabnya. Ya, tapi hebatnya mereka itu, narasi yang dikembangkan oleh para pembenci hijab ini, yang tadi mungkin kaumnya yang udah dijirhatin sama Umu Ambudita itu yang narasi yang dikembangkan adalah bahwa yang salah itu jilbabnya, bukan teknik pemaksaannya. Sehingga orang-orang rame-rame menghajar kewajiban berjilbab, rame-rame mengolok-ngolok kembali hukum Islam, dan lain sebagainya. Padahal akar masalahnya itu sebetulnya soal cara gurunya dalam pemaksaan hijab pada anak tersebut, gitu, anak remaja tersebut. Contohnya yang dicontohkan oleh salah satu influencer adalah misalnya Umu Najwa dipaksa pakai helm sampai nangis-nangis, mungkin sampai depresi. Nah, tentu kita tidak suka gitu dipaksa helm sampai segitunya, tapi tentunya akal sehat kita tidak akan mempermasalahkan helmnya. Nah, betul tidak? Tapi caranya, cara seorang polisi ketika memaksakan helm itu salah, tapi pemaksaan atas helmnya tentu tidak salah. Karena kita tahu manfaat kenapa kita harus pakai helm, seperti mana kita tahu hukum kenapa kita harus pakai jilbab misalnya. Nah, tapi begitulah dunia, ketika kita menyampaikan kebaikan pasti selalu ada penentangnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian kedua, yaitu narasi yang tersebar di sosial media. Jadi ketika saya tadi mencoba untuk melihat salah satu berita yang sangat terkenal di Instagram, kemudian saya scroll nih komentarnya. Sangat beragam. Ada yang bilang, kalau nggak mau mah jangan main paksa. Kemudian ada yang bertanggapan, loh kita vaksin pun juga dipaksa kok, kenapa yang ini nggak boleh?
Kemudian ada yang berujar, dikira ini negara Islam ya. Kemudian selanjutnya, kalau dipaksa vaksin kalian diam aja. Di ruangan ini rame. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang berujar lagi, padahal bukan sekolah Islam. Kemudian ada yang satunya lagi bilang dipaksa melakukan perbuatan baik itu bagus. Jadi kita emang harus memaksa dalam suatu waktu, ada kalanya kita memang harus memaksa untuk melakukan perbuatan baik. Itu beberapa yang saya temukan di sosial media. Sangat-sangat beragam gitu. Dan menurut saya ini sekaligus menjawab kenapa viral. Yang pertama, selain karena tadi bahasannya itu sangat kontroversial, jadi menggabungkan antara kubu A dan kubu B, kanan dan kiri, di satu pembahasannya kontroversial. Kemudian yang kedua itu, ini adalah narasi yang sangat bagus untuk semakin menggoreng dan mencoreng keburukan Islam. Bahwa Islam itu tidak mungkin, menurut pandangan anak muda, Islam itu tidak berpihak pada keinginan atau kebebasan mereka mungkin, atau Islam itu tidak mempedulikan tentang kesehatan mental. Jadi mau anaknya depresi atau mau anaknya sampai nangis-nangis, pokoknya kalau pakai hijab ya pakai hijab. Misalkan seperti itu. Akhirnya banyak narasi-narasi berat yang bisa digoreng atau dikembangkan dari berita viral ini. Gitu. Itu menurut saya kenapa berita ini bisa viral. Nah, kalau Amrita, kalau menurut saya pribadi, dari pandangan saya secara personal bahwa hal yang baik itu perlu disampaikan dengan baik pula. Hal yang baik, misalkan perintah Allah terkait untuk menutup aurat menggunakan hijab, itu maka perlu disampaikan dengan baik pula. Yang kedua, misalkan contohnya orang tua harus belajar untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban dengan cara yang ahsan, tidak dengan cara yang buruk. Boleh kita sebut orang tua atau guru atau siapapun yang bertanggung jawab untuk mendidik si anak tersebut. Itu sama seperti saya dengar suatu pembahasan gitu ya oleh seorang ustadz yang sangat terkenal, ahli dan sering membicarakan tafsir, bahwa itu sangat tidak tepat ketika orang tua marah-marah misalnya dan membentak-bentak anaknya, kemudian mengutip ayat Quran untuk anaknya nurut sama orang tuanya, mengutip ayat Quran dan bilang, oh anak harus nurut sama orang tuanya, dan lain-lain sebagainya. Mengutip hadis dan lain-lain yang membicarakan bahwa anak harus berakhlak baik pada orang tuanya, untuk membenarkan marah-marah si orang tuanya misalkan. Itu tidak tepat. Gitu. Sehingga menyampaikan hal yang baik itu juga perlu melalui cara yang baik pula. Makanya kita sering dengar perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa keburukan yang terorganisir akan menang melawan kebaikan yang tidak terorganisir atau tidak pakai strategi. Gitu. Maka saya contohkan tadi, bahkan ketika kita menggunakan dalil dan ucapan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, yaitu berupa hadis untuk membenarkan perlakuan orang tua misalkan, itu pun sudah salah gitu. Padahal hadis Al-Quran kan benar. Cuman ketika kita menggunakannya seperti yang tadi saya contohkan itu akan menjadi salah gitu. Maka orang tua atau guru atau pendidik siapapun harus belajar untuk menyampaikan dengan cara yang baik pula. Nah, poin yang kedua, kenapa sih kok kita harus memikirkan bagaimana cara penyampaian atas hal yang mulia? Karena ketika kita salah dalam menyampaikan hal baik, bisa berdampak besar. Misalkan Islam yang mulia jadi dianggap tidak mulia, kemuliaannya jadi menurun. Islam yang rahmatan lil alamin, yang cocok dan relevan di segala zaman, akan menjadi dibenci oleh anak. Padahal Islamnya tidak pernah buruk dari awal, padahal Islamnya tidak pernah salah dan tidak pernah berkurang kemuliaannya dari dulu, cuman karena kesalahan orang tua atau para pendidik yang tidak bisa menyampaikan atau mendidik dengan baik, mendeliver pesan dari Islam itu dengan baik, maka hasilnya bisa krusial. Seperti kasus yang kita temui ini. Jadi menurut saya sebenarnya bagus sekali yang Amrita sampaikan tadi, bahwa kenapa kok fokus dan highlight-nya itu ketika
depresi karena dipaksa berhijab dan tidak pernah ketika tidak mau dipaksa lepas hijab. Kemudian yang kedua, kenapa orang-orang fokusnya yang saya sampaikan tadi pada hijabnya. Jadi yang salah itu jilbabnya, bukan teknik pemaksaannya. Gitu. Jadi seolah-olah ketika kita dipaksa pakai helm sama Pak Polisi, yang salah helmnya, bukan cara pemaksaan oleh Pak Polisi, misalkan seperti itu. Mungkin setelah ini kita bisa dengar penjelasan lebih lanjut dari Ummu Najwa tentang hubungannya tentang sekularisme. Mungkin tadi ada yang komen, padahal ini bukan sekolah Islam, jadi nggak punya hak dong untuk dipaksa. Kemudian ada yang bilang juga ini adalah haknya si dia, mau gimana, mau terserah karena dia punya kebebasan dan hak untuk berbuat sebagaimana dia inginkan dan lain sebagainya, mungkin akan disampaikan oleh Ummu Najwa. Kurang lebih begitu dari saya, Muhammad Dita. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya, coba saya tuh kadang-kadang kebayang kalau semua millennials gitu ya, semuanya punya pemikiran yang wow, gitu sudah terbentuk, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi akhirnya kita tahu ya bahwa ternyata fakta-faktanya tadi kan dibongkar menurut salah satu apa tadi detik.com ya, detik.com kalau nggak salah. Itu kan baru dari satu versi gitu. Sedangkan ketika diwawancara ada di salah satu YouTube, ada salah satu YouTube, kemudian saya belum lihat sih di portal berita, mungkin saya belum baca ya. Itu dijelaskan bahwa dari pihak sekolah sendiri tidak memaksakan gitu. Ketika si YouTube tersebut booming, berarti kan akhirnya kita harus melihat dari dua sisi dong ya. Sekolah sendiri bilang nggak ada pemaksaan, gitu. Nah ini siapa nih yang ngomong pemaksaan, gitu? Siapa sih yang memulai tentang ngomong masalah pemaksaan ini, gitu kan? Terus habis itu kita juga tahu nih, kita setelah ngomong bahwa sekolahan sudah mengambil sudah ada statement tidak ada pemaksaan, gitu. Akhirnya booming lagi, kan habis itu reda tuh, nggak ada pemaksaan tuh, berarti ini anaknya ini. Kemudian ada counter beberapa, ternyata ada salah satu yang mengatasnamakan kalau nggak salah waktu itu sempat heboh tuh LBH Muhammadiyah kalau nggak salah. Itu sempat di media sosial luar biasa. Jadi dia dari detailnya tuh kelihatan tentang perceraian orang tua, anak tersebut ikut bapaknya. Pertama ikut ibunya menikah kembali, akhirnya dia bergeser kepada bapaknya. Ternyata bapaknya menikah kembali, dia bertemu dia tidak cocok dengan ibu sambungnya. Kemudian dia nangis-nangis gitu. Kemudian dia nangis-nangis, setelah dia nangis-nangis ternyata juga kalau menurut saya sih karena ditegur tentang masalah jilbab itu tuh hanya trigger aja sih gitu. Dia udah ternyata sudah gondok-gondok tentang depresi dengan permasalahan keluarganya, broken home gitu ya. Terus kemudian ketambahan pas dilalahnya gitu, ditegur tentang masalah jilbab itu jadi akhirnya jadi permasalahan. Mungkin dia nggak berani ngungkapin bahwa bapak ibu pakai cerai sih, mungkin, who knows gitu, kita nggak tahu ya karena anak tersebut nggak pernah bisa diwawancara. Gitu. Anak tersebut nggak pernah bisa untuk mengungkapkan. Saya juga nggak tahu dia disembunyikan, dia nggak mau bicara. Tapi sepertinya kalau misalnya anak sudah segede gitu nggak bicara kan juga kayaknya harusnya dia paham dong gitu. Nah, ya sudahlah, kita tinggalkan itu tetapi gini. Yang harus kita pahami adalah kita harus berimbang gitu ya. Karena memang based on-nya kan adalah Banguntapan itu tadi kan permasalahan yang ada di salah satu sekolah di Banguntapan Bantul gitu. Dan saya setuju banget itu dari opini yang tadi disampaikan sama Mbak Salma bahwa iya, Islam itu baik gitu. Islam itu baik. Kemudian kita juga harus menyampaikannya dengan baik gitu. Tetapi ketika permasalahan tersebut adalah sebuah keharusan yang pemakaiannya sebuah kewajiban, ya kita memang betul-betul harus menyampaikan sesuai ya memang harus menjadi sebuah kewajiban. Ya itulah tantangan zaman ya, tantangan zaman. Ketika orang hanya menjadi orang baik saja, orang pasti akan menyukai. Karena sebuah kebaikan itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi ketika menjadi orang baik kemudian dia menjelaskan tentang kebenaran, kita pasti akan dibenci. Kita pasti akan disikat ke sana kemari. Kita boleh lihat contohnya adalah Rasulullah kan ya. Di masa beliau sebelum kenabian, beliau itu adalah orang baik. Seperti apa luar biasa, Masya Allah. Dari kelahirannya saja beliau sudah luar biasa. Karena Allah jaga sifatnya. Beliau menjadi orang baik. Gitu. Tetapi setelah kenabian, beliau dikatain orang gila, beliau dikatain tukang sihir, beliau diludahin, beliau dipukul, dilempar kotoran, dan lain sebagainya. Artinya, di sini zaman berulang. Gitu. Kejadian-kejadian ini tetap semangat, tetap kuat karena
dengan begitu pun akhirnya Rasulullah bisa memperkenalkan agama tersebut kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, thank you Mbak Salma. Tapi saya mau nanya nih sama Mbak Najwa, semoga sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa kondusif dedeknya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Najwa, kalau misalnya mungkin dedeknya belum kondusif, nggak apa-apa. Tapi mungkin ditutup ininya juga nggak apa-apa kak. Nanti disesuaikan saja dengan kondisi dan mungkin teman-teman yang ada di majelis Zoom kali ini juga mengerti keadaannya ya, karena Mbak Najwa punya bayi gitu. Oke, Mbak Najwa, sebenarnya nih kalau dari tadi kan kata dari yang kita pahami ya, dari fakta yang disampaikan sama Mbak Salma tadi gitu kan, bahwa akhirnya jilbabnya lah yang menjadi bulan-bulanan. Bukan bagaimana, permasalahannya kan bukan pemaksaannya, tetapi malah justru dari jilbab yang jadi bulan-bulanan. Kemudian nyambung lagi tentang permasalahan jilbab. Tadi saya sudah menyebutkan salah satunya adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ini yang terus digoreng gitu. Bahwa kamu tuh jangan memaksakan gitu, bahwa jilbab nggak wajib. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, dibongkar dulu nih dari perspektif Islam. Hukum jilbab itu sendiri seperti apa sih Mbak Najwa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, baik wabarakatuh. Mbak Salma. Monggo Mbak Salma. Mbak Salma mau pamitan dulu. Oh iya, belum Waalaikumsalam. sempat. Syukron ya, Dek Salma. Dek loh. Syukron Dek Salma, semoga sehat selalu ya. Amin. Salam Makasih buat semuanya. Assalamualaikum. Ya, Ambu, suaraku kedengaran jelas nggak nih? Soalnya di sebelah lagi pada nobar timnas. Oh iya, jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyampaikan ya, barangkali di sini juga sudah hadir guru-guru saya ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan dan sangat terbuka lebar peluang untuk nanti jika memang ada yang kesalahan mohon dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya Ampu adalah tentang dasar hukum menutup aurat ya. Oke, karena di sini pasti mama semua ya, mama semua atau ibu-ibu, mbak-mbak, gitu kan. Jadi secara spesifik akan dibahas tentang kewanitaan ya. Jadi menutup aurat bagi wanita. Dalam Quran sendiri Allah sudah mengatakan pada surat Al-Ahzab ayat 59 ya dan An-Nur ayat 31 gitu. Jadi dalam surat tersebut telah jelas Allah itu memerintahkan kepada kita, kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi dan istri-istri orang beriman bahwa hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya. Jilbab yang dimaksud adalah jalabib. Jalabib ya, di situ katanya adalah jalabib yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran itu menggunakan kata jalabib. Artinya memang ya jilbab itu. Yang kalau kita buka kamus bahasa Arab, jalabib itu adalah baju kurung ya, baju kurung, terowongan, baju besar yang mirip terowongan. Baju kurung dalam urf Malaysia itu baju kurung yang panjang. Sorry, baju kurung itu maksudnya baju terusan, tapi kalau diartikan dalam jilbab itu maksudnya baju kurung yang panjang, artinya terusan. Artinya terusan ya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi tadi baru menjelaskan tentang Quran surat Al-Ahzab 59 ya, tentang jalabib. Jalabib kalau dari bahasa Arabnya sendiri apa tadi? Baju seperti terowongan gitu. Jadi baju kurung terusan lurus gitu, dan ada satu kata kunci yang sampai saat ini saya ingat betul ketika awal-awal saya hijrah dulu. One piece. Ya, Masya Allah. Silakan Mbak Najwa dilanjutkan. Ya, baju kurung yang panjang sehingga pakaian ini adalah pakaian yang
yang dianjurkan, pakaian yang diwajibkan oleh Allah ketika muslimah itu keluar dari kehidupan khusus. Apa itu? Rumah, kamar, ketika bertemu dengan non-mahram, itu pakai pakaian itu. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Aurat itu mana aja sih? Auratnya perempuan itu mana aja? Nah, itu dasarnya dari hadis Quran, hadis Nabi, ya. Hadis Nabi bahwa Rasulullah mengatakan bahwa semuanya seluruh bagian tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali hadza wa hadza, kecuali wajah dan tangan. Telapak tangan, ada yang mengatakan telapak tangan, ada yang mengatakan tangan, gitu kan. Tapi para ulama bersepakat bahwa ini memang sebuah kewajiban, bahwa memang perempuan itu tidak boleh terlihat selain wajah dan telapak tangannya. Bahkan kalau mau sholat aja menghadap Allah, kita kan juga pakai mukena gitu, atau pakai baju yang memang sudah tertutup semuanya, cuman tinggal wajah sama telapak tangan aja gitu. Nah, sebenarnya itu dasar hukum berjilbab gitu. Nah, tadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa berjilbab atau menutup aurat bagi perempuan itu tidak wajib, nah saya juga bertanya-tanya dasarnya apa gitu loh. Karena yang saya pahami ini gitu, yang saya pahami itu ini, dan ketika saya mencoba untuk membaca karya-karya beliau gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya, ada beberapa poin yang saya kritisi di sini. Pun waktu itu saya juga berguru juga tentang hal ini, bahwa kebanyakan orang-orang yang mengatakan bahwa menutup aurat atau berjilbab itu tidak wajib bagi muslimah, itu karena melihat Al-Quran itu melihat konteks Al-Quran itu diturunkan gitu. Kalau dulu kan zaman Nabi bla 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 gitu. Jadi ayat ini turun pada saat zaman itu. Jadi nggak relevan dengan zamannya sekarang. Ya mohon maaf gitu. Ini kok mirip-mirip ya dengan zaman metode penelitian saya zaman kuliah dulu. Ya, saya dulu jurusan sosial politik yang sangat erat sekali dengan metode hermeneutik gitu ya. Kalau ibu-ibu pengen tahu, hermeneutik itu adalah metode memahami karya atau memahami tulisan itu berdasarkan latar belakang penulisnya. Berdasarkan latar belakang penulisnya. Penulisnya ini siapa, background-nya apa, saat itu lagi ya kalau bahasa sekarang saat itu lagi galau, atau saat itu lagi ada masalah sama istrinya, mungkin ya lagi BBM-nya lagi naik, terus dia nulis gitu. Jadi dia melampiaskan perasaannya di situ sehingga mempengaruhi karya-karyanya, dan akhirnya kita menelitinya dari situ. Nah, itu berbeda gitu loh. Berbeda dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kan bikinan Mbak Mika. Ya, Masya Allah. Ini adalah firman Allah gitu loh. Al-Quran ini firman Allah yang tentu jauh dari ketidaksempurnaan gitu loh. Kalau kita tahu Allah itu adalah pencipta, ya Tuhan, ya nggak bisa disamakan dengan makhluk gitu loh. Kalau tafsir hermeneutik tadi yang digunakan untuk menafsirkan Quran Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur, tafsir hermeneutik nyambung gitu. Untuk penafsiran karya-karya penulis-penulis zaman dulu yang sebenarnya dia juga manusia gitu loh, dia itu makhluk, sama-sama makhluk gitu, sehingga nggak vis-a-vis dan nggak bisa dipakai untuk menerjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat Quran gitu. Notabene ayat Quran ini adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci Allah. Nggak mungkin Allah itu galau gitu ya, nggak mungkin Allah itu sedih, terus beliau menumpahkan rasanya tuh di Quran, curhat gitu di Quran, enggak gitu loh. Jadi apa ya, beda kacamata, sehingga yang dibaca juga beda gitu. Jadi kan ketika saya mencoba memahami teman-teman yang menganggap bahwa
menutup aurat atau berjilbab itu tidak wajib, ya ternyata kuncinya di situ. Beberapa ada yang memahami berdasarkan tafsir hermeneutik, padahal sebenarnya itu nggak cocok buat nggak relevan untuk ditafsir, untuk apa ya, menafsirkan Quran gitu. Karena itu model tafsir Bible, dan dulu saya pernah pakai sih waktu karya ilmiah dulu zaman kuliah ya. Tapi bukan buat menafsirkan Quran juga gitu, menafsirkan karyanya seorang filsuf gitu. Dulu saya menafsirkan karyanya seorang bukan pakar, dia pemikir-pemikir ala kapitalis ya. Jadi bukan sosialis, sorry. Pemikir, saya nggak sebut nama deh. Pemikir ala sosialis, kemudian dia itu menuliskan sebuah karya, dan di mana karyanya itu mengkritisi orang-orang kapitalis, mengkritisi orang-orang yang sukanya itu hidup hedon, hidup foya-foya gitu ya. Ternyata setelah dipakai metode hermeneutik itu, diketahui latar belakang penulis adalah dia sering dimarahin sama istrinya gitu loh. Sering dimarahin sama istrinya gara-gara kerjanya nulis mulu gitu. Kerjaannya nulis mulu, enggak kerja-kerja gitu loh. Jadi istrinya tapi ini serius gitu loh. Waktu itu saya benar-benar wow, ternyata seorang filsuf tuh juga bisa dimarahin istri ya. Jadi ya itulah namanya manusia gitu loh. Manusia itu makhluk terbatas, lemah ya. Jadi apapun karyanya pasti ada kesalahan, dan pasti juga ada benarnya, tapi juga pasti ada salahnya. Berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah itu adalah pencipta, Tuhan yang maha segalanya, dan maha suci Allah dari segala kekurangan itu. Gitu, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini akhirnya kan kita kebuka ya, bahwa ternyata metode mereka, para sekuleris, liberalis gitu kan, ketika menyebutkan itu, termasuk tadi ya, yang mengkritisi kita tentang, kamu kalau ngomongin Quran dan hadis, tahun berapa? Tahun 70 gitu. Mereka ya gini, berarti kan ada perbedaan permasalahan akidah kan gitu, bahwa apa yang mereka percaya dan apa yang mereka sampaikan, artinya gitu, di sini kan kita disebutkan bahwa apa yang disampaikan itu kan sudah ada denial-nya, maksudnya sudah ada counternya lah gitu, bahwa Quran itu nggak bisa disandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini, maksudnya tidak bisa disandingkan metodenya gitu. Quran itu Allah yang bikin. Nah, ketika Allah sudah menyebutkan tadi surat Al-Ahzab 59 dan di surat An-Nisa gitu, bahwa kita diwajibkan untuk berjilbab. Ditambah lagi dengan kekuatan yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ya wajib gitu kan, wajib untuk kita gitu sebagai muslimah, bahwa yang kelihatannya cuman ini dan ini gitu kan, hada wa hada gitu kan. Nah, berarti di situ jawabannya udah jelas. Jilbab itu wajib hukumnya. Nah, gini, tapi kalau seperti kan kita ngelihat ya, yang jadi heboh gitu, yang jadi heboh, terus mereka selalu ngomongin tentang kayak tadi sendiri ya. Kita ini saya belum bisa move on dari webinar tadi yang saya ikutin ya. Tapi ini sebenarnya relate banget gitu apa yang bakalan saya ceritain ini. Tadi kan di tengah chat yang katanya diskusi itu kan mereka selalu ngomong gini, tapi kan permasalahan aurat beda gitu, tafsir aurat beda menurut ulama ini, ulama itu, tafsir ini kan beda. Menutup aurat menurut itu kan menutup aurat pakai jilbab bla bla bla, tapi menutup aurat menurut salah satu ulama kan yang penting sopan gitu. Malah akhirnya ada terakhir dibilang gini, ya sudah gara-gara permasalahan ini saya keluar dari agama saya, keluar dari agama ini, artinya dia murtad bangga gitu kan. Di situ disebutkan, astagfirullahaladzim. Jadi tadi saya benar-benar geleng-geleng sekali lihat webinar tadi. Nah, akhirnya kan di sini kita kejawab ya. Gitu. Sebenarnya kenapa sih Mbak Najwa gitu? Kita harus nutup aurat gitu. Kalau misalnya based on tadi ya ngobrol dari si mbaknya yang bikin counter tentang itu. Kenapa sih kita harus nutup aurat gitu? Sedangkan kan sekarang kita buka-buka aurat, apalagi kayak K-pop itu kan paha kelihatan, sekarang baju mulai ke atas, terus yang sekarang baju bener belakangnya dibolongin gitu kan. Kenapa kita harus nutup aurat? Ya oke.
gini ya, sebelum saya dianggap menjustifikasi, ya terlebih dahulu memang kita perlu mendahulukan rasa iba, rasa empati kepada teman-teman kita yang mungkin apa ya, belum sampai pada tahap mengapa harus pakai kerudung atau mengapa harus menutup aurat gitu. Nah, ya semoga ya kita doakan aja semoga mereka benar-benar bisa mendapatkan jalan yang lebih baik, jalan yang lebih baik, dan kita juga diberikan jalan yang terus lurus, insya Allah. Amin. Oke, kenapa kita harus tutup aurat? Ya karena tadi kita kembali lagi ketika akidah itu sudah mengakar dalam diri, kita sudah percaya bahwa Allah adalah pencipta, ya Allah adalah pencipta dan sekaligus pengatur, sehingga ya Allah mewajibkan kita untuk menutup aurat, ya tentu menutup aurat itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Kenapa harus menutup? Ya karena itu kewajiban gitu loh. Sekarang gini deh, saya istri gitu ya, dan saya punya suami gitu. Kenapa kenapa suami saya harus menafkahi saya? Nah, gitu. Pertanyaannya sama kayak gitu. Ya karena itu kewajiban dia gitu loh. Jadi kalau nggak dilakukan maka akan muncul apa? Selain berdosa, ya kan? Pasti akan muncul kemudaratan yang lain gitu. Sehingga ya sama aja ketika kenapa kalau kita nggak melakukan kewajiban, ya kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang nggak baik gitu loh. Nggak baik itu pasti menurut Allah ya, gitu. Dan itu pasti nggak baik gitu. Nah itu merupakan kewajiban seperti yang dituangkan Allah pada surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur ayat 31. Nah selain kewajiban ternyata berjilbab itu merupakan kebutuhan gitu loh. Kebutuhan buat apa sih gitu loh? Agar apa? Agar kita terjaga. Gitu. Agar kita terjaga. Loh, terjaga apanya gitu ya? Ya terjaga minimal dari mata-mata yang nakal gitu ya. Saya jadi ingat dulu dosen ilmu politik saya itu sempat ngetes gitu ya. Ya kalau mata nakalnya cuma sama yang berhijab, sama yang berniqab, bercadar, gimana coba gitu. Wah, ini. Nah, ini beda kasus gitu loh. Kalau manusia laki-laki normalnya laki-laki itu kalau melihat paha sama melihat yang bungkusan rapat, dia pilih lebih tergoda yang mana gitu loh. Ya enggak? Normal deh, normalnya orang, nggak usah ngomong yang nggak normal dulu gitu loh. Normalnya laki-laki melihat baliho iklan sabun pamer punggung gitu doang. Kira-kira dia gimana gitu ya? Ya mungkin ini emak-emak ya, emak-emak. Coba nih bapak-bapak, suaminya pada keluar terus tiba-tiba ada mbak-mbak lewat, "Hai bapak-bapak," gitu kan. Terus dia nggak pakai kerudung, pakai baju yang serba mini gitu. Kira-kira kita terima nggak gitu? Jelas nggak terima kan gitu. Nah, sebenarnya jilbab itu adalah ke apa ya? Kebutuhan kita untuk apa, terjaga gitu. Terjaga dari apa sih? Dari pandangan yang tidak baik gitu kan, terjaga dari apa, harga diri ya kan, terjaga harga dirinya, nggak disuit-suitin orang, nggak di catcallingin orang gitu loh. Sekarang ada kok bapak-bapak yang suka catcallingin mbak-mbak berjilbab, ya itu sekarang tuh. Sekarang kalau dulu orang berjilbab lewat pasti yo Pak Pol mentok wan ini ngomong ini assalamualaikum ngono tuh gitu, dan itu doa ya nggak sih gitu ya kan. Atau kalau sekarang kenapa itu bisa terjadi kepada orang-orang yang tidak berjilbab, itu karena apa, ada pantikan gitu loh. Yang memantik justru bukan wanita yang lewat pakai kerudung ini, bukan. Yang memantik justru dia di luar lihat apa, dia di luar dengar apa, dia di luar dengar cerita apa, lihat mungkin gambar-gambar mbak-mbak yang joget-joget TikTok gitu kan. Ya, akhirnya terpantik. Nah, sekarang coba bayangin, kita sering makan, kita sering jajan cilok, seblak dan macam-macam. Terus kemudian pas hari Senin waktunya puasa Senin Kamis gitu, udah kebiasaan makan yang enak-enak gitu kan, terus kita harus puasa misalnya, atau puasa wajib bayar utang
karena dulu haid waktu Ramadan, bayar utang. Setelah puasa, saat puasa ini kita tuh jadi apa-apa nggak apa-apa jadi lapar ya nggak Bu? Orang cilok lewat, ting ting ting, monggur kerungu ting ting tok. Cuman denger ting tingnya doang. Aduh enak banget yang ngeleh aku. Gitu nggak? Ya. Kucing lewat gue pingin gitu. Aduh kok enak dibakar enak kucingnya. Digoreng enak gue. Nah gitu. Ya itulah gitu loh. Analogi kenapa bapak-bapak itu udah mulai atau ibu bapak mas-mas yang suka catcalling kepada mbak-mbak, apalagi mbak-mbak yang berjilbab, itu tuh analoginya seperti itu karena mereka sudah terbiasa mengonsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Apa ya, kurang godul basor, kurang menundukkan pandangan, ya kan, kurang yang lain lah ya, itu tadi. Jadi tapi masalah kebutuhan ini, kebutuhan kita menutup aurat ini, kalau kita pandangnya, cara pandangnya masih pakai cara pandang sekulerisme, masih pakai cara pandang asas manfaat mudorot, nggak akan ketemu, Bu. Gitu. Maka memandang kebutuhan hijab sebagai kebutuhan kita, memandang hijab sebagai kebutuhan kita ini adalah pakai kacamata apa? Keimanan. Keimanan kita kepada Allah, kita sayang, kita cinta, kita pengen diatur sama Allah, kita ridho, ikhlas, bakti, bina bangsa untuk diatur oleh Allah. Jadi nggak ada lagi tapi ya Allah, bukankah Allah sudah mengatakan sesungguhnya orang beriman itu ketika mendengarkan ayat Allah, ketika mendengar perintah dari Rasulullah, yang diucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa nanti'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Bukan gitu. Ya kan? Maka kalau kita mengaku orang beriman, ya udah Allah nyuruh apa sih? Nggak usah mikir, itu kan tafsir zaman dulu. Beda sama tafsir sekarang. Nggak ada. Gitu loh. Quran dari zaman dulu sampai sekarang tuh sama Quran yang disampaikan Rasulullah, sama Quran yang kita baca sekarang itu sama, nggak ada perubahan. Allah sendiri yang menjamin kesuciannya, Allah sendiri yang menjamin keutuhannya, gitu. Jadi kenapa harus menutup aurat? Yang pertama kewajiban, kedua memang kebutuhan, gitu Bu. Jadi jangan sampai memandang Al-Quran pakai sekulerisme, nggak ketemu. Gitu. Oke, jangan memandang perintah Allah itu dari kacamata sekulerisme ataupun liberalisme. Karena kebebasan itu juga ya memang manusia dibebaskan untuk memilih ya, tetapi ya tetap ada aturannya. Karena Allah sudah mengatur segala rupa, termasuk tadi berjilbab itu tuntunan berjilbab itu adalah selain satu menjadi kewajiban kita, yang kedua adalah untuk penjagaan terhadap diri kita. Satu saja hukum Allah yang tidak kita jalankan, pasti akan banyak mudarat-mudarat yang akan mengikutinya. Masya Allah. Saya jadi ingat nih sebelum menuju ke pertanyaan berikutnya ya, saya jadi ingat nih tadi. Ini kayaknya khas sekali sama mbak-mbak yang punya pemikiran liberalis, entah feminis gitu yang tadi bilang, kamu pakai itu tahun berapa? 70 gitu. Tahun 70. Tapi ingat nggak tadi kan ada yang bilang ya, sempat ada yang mengatakan bahwa guru-guru untuk mendidik muridnya taat pada aturan Allah bukan menentang aturan Allah gitu. Nah, tapi si mbak ini yang tadi bilang katanya Quran dan hadis tahun 70-an gitu. Dia bilang jangan mengecilkan Allah dengan pakaian manusia. Oke. Ya bukannya kita memang harus membesarkan Allah dengan taat aturan Allah ya. Masya Allah. Tadi saya diingatkan. Makasih Us, diingatkan. Oh ternyata nama tersebut Ustazah ya. Oke, saya jadi ingat juga gitu. Jadi nggak sejam lah, 40 menit sebelum dia bilang jangan mengecilkan Allah karena pakaian gitu. Itu 40 menit sebelum itu dia sudah bilang. Ya dia juga yang bilang bahwa Tuhan itu sedang sibuk bekerja. Nggak ada kesempatan buat ngurusin pakaian. Jadi dia udah nggak konsisten sendiri dengan mulutnya sendiri, ya. Jadi ketika liberalisme berbicara itu nggak konsisten. Jadi dia kurang kafah liberalismenya, ya. Saya juga agak bingung nih sama orang-orang yang punya pandangan kurang pas gitu. Jadi ketika disatukan itu akhirnya bertolak belakang gitu ya, Masya Allah. Itu tadi ya, sekali lagi Quran itu Allah sendiri yang akan menjaganya, Allah yang menjamin keasliannya, Allah juga yang menjamin dari diturunkan sampai dengan nanti Quran akan hilang juga Allah yang akan menjamin semuanya. Yang menjaga itu
Allah ya. Oke, tetapi nih balik lagi ya, karena tadi lagi-lagi saya belum move on dari webinar tadi. Boleh loh yang mau ngasih komentar, mau ngasih pertanyaan juga boleh tadi, atau mungkin kami disuruh bercerita tentang webinar tadi juga boleh. Gini, tadi itu salah satunya yang menjadi pokok permasalahan adalah semacam kewajiban berjilbab dibenturkan dengan hak asasi manusia, karena salah satu moderatornya, saya gemes nih pengen nyubit moderatornya pakai tang. Jadi moderatornya bilang gitu, jangan merasa paling benar, satu gitu. Terus yang kedua, dia bilang bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang merdeka, tinggal di bumi Pancasila. Kemudian dia dibiarkan untuk selalu terbuka, bisa memutuskan apa yang menjadi kehendak anak-anak tersebut. Kita sebagai orang tua tidak memiliki hak untuk anak-anak kita. Dia punya hak asasi sendiri gitu. Dia punya pilihan sendiri untuk menentukan bagaimana dia harus berpakaian. Wow. Saya berasa pengen gemes gitu kan ya. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya nih, bagaimana konteksnya jika kewajiban menggunakan jilbab diversuskan dengan kebebasan hak asasi manusia? Aduh, udah kayak nonton Feni Rose nih. Ya, jadi kalau diversuskan jelas nggak vis-a-vis lah gitu. Yang mewajibkan berjilbab itu Allah. Sedangkan yang mengusung hak asasi manusia itu manusia biasa, lemah dan terbatas, ya butuh minum, butuh makan, kadang lupa, kadang baper, kadang juga kepikiran bayar sekolah, ya enggak? Kayak gitu. Jadi nggak vis-a-vis kalau kewajiban berjilbab diversuskan dengan hak asasi manusia. Nah, tapi sekarang coba deh, ya oke lah, coba kita menyelami pemikiran hak asasi manusia dulu. Apa ya? Bukankah menutup aurat atau bukankah pakai jilbab itu juga hak kita gitu? Pakai jilbab itu kan juga hak dong. Lo nggak bisa dong masa-masa gue ngelepas kerudung gitu. Hak gue dong. Iya kan? Iya, ya udah. Nah, terus kalau pakai logika hak asasi juga, berarti boleh nggak kalau misalnya kita nuntut Pak Polisi karena memaksa kita pakai helm? Aku nggak mau dipaksa-paksa pakai helm, aku depresi Pak Polisi, tolong ngerti perasaan aku. Gitu? Apakah kayak gitu? Kenapa harus membentur-benturkan sesuatu yang nggak usah dibenturin gitu loh sebenarnya. Slow aja, ya udah. Allah bilang apa? Oke, slow, samina wa ta'na ya Allah. Aku manut ya Allah. Aku bocahmu. Kan harusnya gitu loh. Semanut kita sama Pak Polisi ketika kita disuruh pakai helm gitu loh. Lah, kalau ada yang bilang pakai helm kan untuk keamanan kita di jalan, Mbak. Lah dipakai jilbab keamanan kita di dunia dan di akhirat sih. Jopi kayak gitu. Ya enggak, harusnya kan kalau mau berpikir mendasar lagi ya itu kesampaian gitu loh sebenarnya. Halo guys, yuk kita bangun gitu. Kita sedang dinina-bobokkan dengan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi dibesar-besarkan, kayak misalnya pemaksaan gitu. Ya coba faktanya aja nggak memaksa gitu loh. Faktanya aja nggak memaksa dan terus kemudian terus kemudian diberitakan secara hiperbola bahwa ini dipaksa gitu loh, dipaksa. Nah, itu memang ada agenda tersendiri, agenda untuk menyudutkan salah satu pandangan memang dengan membawa nama-nama hak asasi manusia gitu. Padahal sebenarnya enggak sampai kayak gitu loh. Dan sebenarnya kalau ngomongin hak asasi manusia ya kan, coba kalau ngomongin hak asasi manusia berarti ada dong kewajiban asasi manusia. Ya enggak? Apa kewajiban asasi manusia? Ya kalau pengen tahu kewajiban manusia diciptakan di bumi ya Adzariyat ayat 56 untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Ya kan? Gitu. Jadi nggak usah lah kita ngomongin hak dulu. Emang punya hak apa sih kita atas diri kita gitu? Ya nggak bisa nggak kita tuh ngatur bulu mata ini panjangnya sama dengan rambut misalnya. Ribet dong motong tiap hari gitu. Karena panjang banget gitu. Bisa nggak kita nyuruh jantung kita berhenti 5 menit aja, 5 menit, 5 detik aja, bisa nggak?
nggak ada hak apapun atas diri ini gitu loh. Yang ngatur semuanya Allah. Gitu. Allah tuh gampang kalau mau berhentiin jantung aja atau satu saraf dimacetin sebentar aja 5 menit udah kelabakan. Gitu. Ngapain sih gitu loh. Jadi sebelum jauh-jauh ngomongin hak gitu ya, ngomongin hak asasi dan bla bla bla, yuk belajar bagaimana Islam itu mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan dengan sesama manusia, mengatur hubungan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya 3 dimensi syariat Islam ini udah kompatibel gitu loh, udah relevan banget kalau misalnya kita mau menerapkan tanpa harus kita pusing-pusing mikirin hak asasi manusia. Allah sudah ngasih kita berbagai macam fasilitas gratis kari ngenggo, tinggal pakai doang gitu. Masih aja minta hak gitu. Kadang begitu gitu. Ya kan? Malah yang dari hak asasi manusia itu justru hal-hal yang malah menentang apa yang sudah diatur sama Allah. Kan apa ya, kasihan gitu loh. Sebenarnya jadi salah fokus nih manusia nih. Harusnya fokusnya manusia adalah bagaimana beribadah yang taat sama Allah, bukan terus fokus menuntut haknya dia sendiri. Gitulah Bu. Jadi ya begitulah. Terpaksa dipaksa masuk surga atau mau ke neraka. Ayo, gimana? Iya, benar juga ya. Sebenarnya kalau maksudnya gini, kalimatnya ketika misalnya memang dibenturkan tentang kewajiban memakai jilbab, kemudian dibenturkan versus hak asasi manusia, ya kan? Kewajibannya aja kamu repot, ribet gitu, kamu minta hak, hello, gitu. Lu siapa? Halo, luar biasa ya. Ya. Itu ya sebuah analogi yang luar biasa banget. Kita akhirnya kebuka banget kan gitu bahwa ya jangan dong dibenturkan. Kalaupun misalnya memang oke, fine mau dibenturkan, bener banget gitu. Dia ribut perkara permasalahan jangan paksa pakai jilbab. Harusnya dia juga meributkan dong masalah perkara jangan nyopot jilbab. Maksudnya jangan dicopot jilbabnya atau maksa untuk nggak pakai jilbab. Iya dong. Harusnya adil dong gitu. Tapi ternyata kewajiban itu hanya perkara tentang masalah hak asasi itu hanya berlaku untuk tentang perkara syariat saja. Artinya mereka tidak mau diatur dengan syariat. Apakah kita seperti itu? Semoga tidak ya. Jauh-jauh dari itu, semoga Allah tetap memberikan ketaatan untuk kita. Nah, ini ada komentar dari Mbak Neni, Mbak Isnaini dari Sleman ya. Sesungguhnya kita ini nggak punya hak sama sekali atas tubuh kita. Betul sekali. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa kita berhentiin jantung kita aja nggak bisa gitu. Terus kok sok-sokan bilang hak gitu. Lo siapa gitu? Tubuh kita aja dikasih sama siapa? Udahlah dikasih tubuh gratis, dikasih oksigen gratis, dikasih segala rupa uborenpinya tinggal pakai. Bumi dan sekelilingnya ini adalah diberikan untuk manusia gitu kan. Dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk manusia. Loh, udah diciptakan sebaik-baik bentuk gitu. Masih aja ngebahas tentang hak. Ayo dong gitu, melek dong gitu kan ya. Oh iya, tadi saya menggarisbawahi ada kalimat Mbak Najwa bilang, selalu nih yang dibenturkan tuh permasalahan hak asasi manusia gitu. Ada berarti kan ada apa ya? Ada ini tersendiri dong, ada agenda tersendiri. Wah, kalimatnya udah agenda nih, agak ngeri nih. Agenda tersendiri, terutama ketika menyangkut permasalahan media nih, apalagi media-media politis, media-media sekuler gitu. Jadi langkah politik dari media sekuler ini adalah memberitakan sebuah narasi Islamofobia. Karena gini, tadi dari beberapa kenyataan kan dari mulai jawaban pertama, kedua yang saya sampaikan kepada Mbak Najwa, semua bisa dikonter habis. Artinya kita kan kembali harus ke akidah. Kita kembali ke aturan Allah. Kita kembali ke syariat Allah. Berarti terus kemudian tadi terakhir adalah perkara permasalahan hak asasi. Tentang kewajiban saja kamu ribut, kamu minta hak. Kan kayaknya nggak pantas banget gitu kan. Perkara kewajiban aja kamu ribut. Kenapa kamu harus minta hak? Nah, artinya hak asasi manusia itu nyambungnya hanya untuk perkara syariat. Nah, di sini kan kondisi tentang Islamofobia sebenarnya di Indonesia banyak ya, sudah terjadi. Walaupun di Twitter ini banyak banget nih, apalagi gengnya si Abu Jahal milenial itu gitu, gengnya itu kan Desi Abu Jahal milenial gitu kan, yang kemarin habis dipukulin gitu, tetap bersuara
aja gitu, bahwa ngomong nggak ada Islamofobia. Kalau ada Islamofobia nggak boleh sholat, nggak boleh ini gitu. Nah, berarti ini kayak apa sih? Ada nggak sih hubungannya langkah-langkah politis media sekuler ini dalam memberitakan tentang permasalahan Islamofobia? Wih, agak agak dalam nih, udah mulai hampir jam 9, agak dalam kita bahasnya ya. Ya, oke. Ya, mungkin kapasitas saya di sini untuk ngomongin media nggak terlalu banyak ya. Saya lebih menyoroti di sisi politisnya aja, karena memang yang pernah saya pelajari memang itu. Cuman kalau mau ngorek-ngorek soal media, saya juga pernah nih wawancara sama mantan wartawan televisi nasional gitu, bahwa memang sebenarnya di media ini agendanya memang terbagi-bagi gitu. Ada yang memang media itu memberitakan sesuatu untuk mencari keuntungan, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, ada yang memang media ini memberitakan, Pertama, media ini memberitakan yang viral, ya, memberitakan sesuatu yang viral, viral dulu, baru nanti diberitain biar dapat keuntungan, biar ada banyak orang iklan, gitu kan? Kayaknya Indonesia ngegolin ya. Ini kenceng banget nih. Bapak-bapaknya nonton bola, kita ngaji ya. Bismillah. Ya, oke. Jadi yang pertama, media itu mencari keviralan, ya kan? Mencari berita-berita yang viral, diangkat, kemudian dia cari duit dari situ. Yang kedua, media ini dibayar, gitu ya. Dibayar, ada yang endorse gitulah ceritanya. Di-endorse, kemudian biar berita yang mau di-endorse ini biar bisa viral. Nah, itu ada dua pola sebenarnya gitu. Ada dua pola. Contohnya apa sih, Mbak? Gitu ya. Contohnya nih, Citayam Fashion Week kemarin yang di Sudirman, ya kan. Kalau kita lihat mereka jalan-jalan lenggak-lenggok di mana? Di catwalk, di zebra cross itu, background-nya apa sih? Background-nya apa? Ada sebuah kedai kopi, ya kan? Ada sebuah kedai kopi, ya, kopi yang suka berjanji. Itulah, udah nggak sebut nama ya. Kopi yang suka janji gitu ya, nggak sama kayak janjimu ya gitu. Nah, kopi yang suka berjanji itu tadi sering dijadikan background ketika media-media meliput, entah si JJ, entah si Bonge, entah si siapalah itu yang lagi jalan-jalan di catwalk di CFW, CFW itu. Nah, siapa pemilik kopi yang suka berjanji ini tadi? Gitu. Kan kita juga harus melihat dong, melihat dari sisi kepemilikan. Bentar-bentar. Jadi teman-teman bisa browsing sendiri deh. Siapa pemilik kopi janji? Kopi janji itu pemiliknya siapa? Terus dia ternyata salah satu aktor yang memegang saham dari beberapa perusahaan terbesar. Perusahaan-perusahaan startup itu juga dipegang oleh ownernya yang memiliki kopi suka berjanji itu tadi. Ya, ini dari kita masuk ke politis ya. Jadi tak pelan-pelan dulu. Jadi gini, contohnya gini deh. Kita suka jajan di angkringan. Kemudian di angkringan itu kan banyak tuh rentengan-rentengan minuman, makanan, ya minuman instan yang tinggal seduh kayak gitu. Nah, pengusaha minuman ini emang sengaja sponsorin, endorse ibu-ibu angkringan, ibu-ibu yang punya bisnis angkringan. Biar apa? Biar laku dagangannya gitu. Biar laku, dibayar nih. Tapi pajangan yo, pajangan merekku. Biar terkenal, biar viral gitu. Akhirnya biar pada penasaran. Aduh, minuman Marimas tuh apa sih? Rasanya apa aja sih? Ya sama dengan kopi yang suka berjanji tadi gitu. Dia pasang merek, ya kan? Dia pasang merek di situ untuk bisa nge-branding namanya sendiri, nge-branding perusahaannya sendiri. Itulah
peran media ya ketika dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan itu juga mendatangkan keuntungan bagi media. Medianya terkenal, duitnya masuk. Nah, seperti itu. Masuk gak ya di sini? Nah, tapi sebenarnya media mainstream yang ada di Indonesia itu sebenarnya hanya menjalankan apa ya? Menjalankan keinginan pasar aja gitu. Pasarnya sekarang lagi ngehits apa sih gitu. Yuk diberitain. Nah, gitu. Oh, lagi ngehits CFW, yuk diberitain. Siapa tahu jadi banyak yang ngeklik, jadi banyak yang mengakses link kita gitu loh. Banyak yang baca tulisan-tulisan kita. Kalau baca berarti diminatin banyak orang dong. Kalau diminatin banyak orang berarti banyak orang yang melihat kita, berarti kita jadi punya nilai jual nih buat jadi tempat iklan. Nah, gitulah intinya. Jadi nggak jauh-jauh dari seputar lu jual gue beli, nggak jauh-jauh dari seputar Cuan. cari keuntungan aja, cuan ya. Jadi gitu. Nah, kalau masalah berjilbab ini gitu ya, nah, ini pasti ada sponsor gitu ya. Karena ketika saya browsing, ketika saya buka beberapa data, memang yang nyeponsorin agenda-agenda atau kampanye-kampanye Islamofobia itu juga gede gitu. Gede dari Departemen Agama juga dapat, dari perusahaan juga ada, dari sekolah pun juga ada, dari influencer juga banyak gitu. Jadi memang ya banyaklah cuannya, sehingga ketika ditarik lagi semuanya, pemikiran-pemikiran seperti ini tuh pemikiran apa? Ya mohon maaf, saya harus bermerek, pemikiran kapitalisme gitu loh. Pemikiran yang bahasa sederhananya apa-apa duit lah gitu. Apa-apa duit lagi. Apa-apa duit. Nah, gitu. Jadi dianggap orang itu bisa mendatangkan manfaat nggak? Kalau enggak ya udah bye-bye. Tapi kalau mendatangkan manfaat bisa bikin aku jadi kaya raya, yuk ayo kancan karo aku, yuk kita kerja sama gitu. Nah, padahal kalau dalam Islam media itu kan seharusnya dia memberitakan fakta plus dia bisa mengedukasi. Dia bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat bahwa sebenarnya tuh yang baik tuh gimana sih gitu. Yang buruk tuh gimana sih gitu. Ya, harusnya gitu. Tapi enggak, sekarang itu lebih kalau misalnya iki ya beritanya iki karena duitnya gede iki ya wes kuwi. Nah, ini saya ngomong seperti ini bukan tanpa data ya, karena saya berdasarkan hasil wawancara dengan mantan jurnalis dari jurnalis sebut merek gak? Dari jurnalis TV nasional yang sekarang juga sudah resign, sehingga memang dari beberapa pengalamannya memang seperti itu. Ada berita yang dipesan, ada berita yang memang kita ngikutin viral, tapi ujung-ujungnya ya memang untuk mencari keuntungan sih. Dan itu sebenarnya wajar kalau dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi yang OOD tadi, apa-apa duit, kondisi yang zamannya kapitalisme itu tadi. Itu Bu. Oke, Masya Allah. Jadi terjawab sudah bahwa gitu. Emang ada hubungannya nih kalau misalnya perkara masalah jilbab ini, kemudian tentang perkara Islamofobia, emangnya ada hubungannya sama politis? Pasti ada. Karena tadi ya ditarik garis lurusnya bagaimana media sekuler gitu memberitakan tentang Islamofobia, termasuk pemilihan diksi pemaksaan. Ya, pemilihan diksi pemaksaan. Mereka selalu bersikukuh dengan yang intinya kan yang penting kan masalah pemaksaannya gitu. Tapi mereka tidak lagi kembali ke masalah pemaksaannya, tapi malah mengobok-obok perkara syariatnya. Itu yang biasa mereka lakukan. Nah, itu ada agendanya satu. Kemudian apa? Ya itu tadi ada pesanan di situ UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan? Ujung-ujungnya duit. Kalau sudah perkara duit berarti artinya cuan, kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat cuan, ya. Jadi kapitalis
Sekularisme itu adalah ideologi yang memang apa ya, sudah kalau menurut saya sih sudah cacat dan rusak dari sononya, gitu. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang berbau tentang apa ya, materialisme gitu, terus kemudian apa, semua perkara itu diukur semuanya berdasarkan dari materi dan juga keuntungan, simbiosis gitu. Kalau dia mengandung mutual, dia tetap bersama, kalau sudah nggak mutu lagi, mereka buang jauh-jauh gitu. Nah, tapi ini mungkin ada beberapa yang sambil nobar, tapi nggak apa-apa, semoga tetap masuk ya Maeda kali ini, karena ini ringan, gampang-gampang mudah gitu. Semoga bisa tetap masuk ke dalam pemikiran kita gitu, bahwa kita memang sekarang sedang dirusak di dalam sistem kapitalisme gitu. Karena sistem kapitalisme ini akan otomatis melahirkan apa? Sekularisme itu tadi gitu, memisahkan agama dengan kehidupan. Ya kan, kelihatan kan? Ya udah gitu, anak-anak mau milih gimana, jangan dipisahkan. Kalau kan ini sekolahannya negeri bukan sekolahan Islam gitu. Emang ada yang ngomong sekolahan sekolahan kafir gitu kan, nggak ada. Mau negeri kalau agamanya Islam, dia fungsinya guru kan untuk mendidik gitu. Fungsinya guru kan untuk didik, ya udah gitu. Kenapa harus diobok-obok perkara permasalahan syariat? Wah, gitu. Berarti kan artinya ada krisis di situ. Ada krisis di dalam negara kita, terutama permasalahan pendidikan. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalnya memang kita punya masalah, artinya kita cari solusinya adalah dari Islam. Nah, kalau tadi perkara krisis itu kan dari pendidikan ya, dari segi pendidikan dibilang katanya disuruh pakai jilbab, oke lah kita iyain aja disuruh pakai jilbab depresi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana dari apa ya, Islam, pendidikan dalam Islam itu sebenarnya seperti apa Mbak Najwa? Pendidikan dalam Islam. Ya, ngomongin pendidikan ya. Pendidikan dalam Islam. Ya sebenarnya saya tuh rindu. Saya rindu pendidikan zaman Islam itu dulu masih memimpin 2/3 belahan bumi. Kenapa kok bisa rindu? Emang pernah hidup di zaman itu? Enggak. Saya baca sejarah gitu, baca sejarah bahwa ternyata pada saat Islam memimpin dunia dulu itu tuh ya Allah, Masya Allah, mirip sekali dengan sekarang, ironi. Jadi tujuan dari pendidikan sendiri itu zaman dulu itu bukan untuk mencari pekerjaan, tuh, ya kan? Bukan untuk biar bisa hidup enak gitu. Ya, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membentuk peserta didik itu agar memiliki saksiyah Islamiyah. Apa itu saksiyah Islamiyah? Memiliki kepribadian Islam, kepribadian yang Islam sesuai apa yang diinginkan Islam. Jadi pas anak didik zaman dulu itu berusaha dibentuk, diajari, dan diciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka bisa memiliki kepribadian yang benar gitu loh. Kepribadian yang benar tuh seperti apa? Kepribadiannya para sahabat Nabi. Kepribadian yang mereka nggak cuman kaya, nggak cuman jago perang, tapi mereka itu juga pinter gitu loh. Mereka itu juga jadi ahli Quran, ahli hadis, hafalannya subhanallah, masya Allah banyak sekali gitu. Dan para sahabat Rasul semuanya kalau zaman sekarang kalau para sahabat Rasul dulu itu adalah seorang mujtahid gitu. Mujtahid itu apa sih? Orang yang berusaha, yang memiliki kemampuan memeras otaknya, memeras pikirannya untuk menggali sebuah hukum gitu. Berfatwa gitu ya bahasanya. Jadi pendidikan Islam dulu itu memang benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang hebat gitu, yang sudah tidak asing lagi. Itulah dialah Imam Syafi'i ya, yang kalau saya tidak salah nanti boleh dikoreksi oleh ustazah yang lain. Beliau itu usia 15 tahun sudah menjadi seorang guru gitu loh. Dia udah ngisi halakoh, Bu, gitu loh. 15 tahun udah ngisi halakoh. Astagfirullah, 15 tahun kita ngapain gitu. Joget-joget TikTok gitu. 15 tahun kita ngapain? Jajan boba. Kan
Islam zaman dulu menggaji guru itu menggaji penulis buku aja, menggaji orang-orang yang punya karya tulisan yang bagus, itu tuh bukunya ditimbang berapa beratnya dan itu dirupakan emas itu sebagai gaji para guru. Dan itu pernah terjadi. Jadi para guru itu nggak sibuk cari uang lagi, mereka benar-benar sibuk, mereka benar-benar mengerahkan pikirannya untuk bagaimana caranya anak didiknya ini jadi anak-anak yang soleh-solihah, anak yang taat, anak yang pinter, nggak cuma sekedar pinter dalil, tapi juga jago perang, tapi juga jago memimpin pasukan, memimpin negara itu juga bisa gitu. Bisa segalanya gitu. Jadi bahkan dikisahkan wali songo yang berdakwah ke Nusantara itu juga mereka seorang ilmuwan gitu. Jadi enggak yang diceritakan ke kita kan kesaktiannya gitu ya. Ya kan karomahnya. Tapi padahal ternyata mereka juga menulis berjilid-jilid buku gitu loh. Karyanya banyak sekali gitu. Dan enggak sembarang orang loh yang bisa nulis buku sampai berjilid-jilid, mengerahkan pikirannya untuk umat, untuk bisa mencerdaskan umat itu melalui tulisan tuh nggak gampang gitu. Dan itu yang terjadi zaman dulu. Orang-orang dulu terdidik di mana dulu itu mujtahid ya itu perbandingannya 1:10 orang. Jadi 10 orang di satu RT gitu aja. Misalnya satu RT itu isinya 24 kakak gitu. Ada 2 mujtahid di situ. Satu RT gitu ya. Satu kelurahan berapa? Misalnya ada 200 gitu. Coba dihitung sendiri. 20 mujtahid gitu kan sekarang dibandingin dengan sekarang. Ya Allah, miris kan gitu. Maka sebenarnya sayang banget ya gitu kalau kita kok nggak rindu dengan kehidupan Islam yang gemilang dulu gitu. Sayang banget padahal justru dengan kehidupan Islam yang gemilang seperti itu kita tuh bisa lebih tercerahkan, kita tuh bisa lebih mudah menemukan ilmu, kita tuh bisa lebih mudah, nggak usah capek-capek tanya ke ustadz sana, ke ustadz sini, aduh tetangga sendiri mujtahid, tanya aja, itu kan ketok aja pintunya, gowo gulot teh, gitu loh, yang saya pada tanglet gitu ya, kan bisa gitu loh sebenarnya, nggak usah terlalu jauh kita harus mencari ilmu, gitu sebenarnya makanya ketika ngomongin pendidikan Islam tuh jujur dalam lubuk hati saya yang terdalam saya sangat rindu dengan model kehidupan Islam yang gemilang zaman dulu gitu loh. Kapankah kita bisa menemuinya lagi gitu? Ya Allahu a'lam. Mari kita jadi bagian untuk memperjuangkannya. Masya Allah. Oke, untuk bisa menjadi sebuah peradaban yang gemilang kembali, artinya kan berarti masing-masing dari kita harus menyadari bahwa gitu terlalu banyak PR, masih banyak PR gitu, masih banyak PR sekali untuk diri kita pribadi, kepada Allah gitu Pak, kepada pencipta, bersosial dan juga bernegara gitu. Jadi semoga di Maedah kali ini bisa membuka wawasan kita tentang segala sesuatu yang berbau syariat. Jangan mereka dalam tanda kutip ya, mereka sendiri berdakwah sampai bisa bikin webinar gitu tentang perkara permasalahan jilbab. Ini baru satu. Tentang perkara permasalahan jilbab saja mereka sudah tidak sesuai ya, kondisinya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada kondisi masyarakat sekarang. Apalagi mereka tadi juga sempat menyebutkan bahwa jilbab itu tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia yang wilayah tropis, anak-anak dipaksa berjilbab dan lain sebagainya. Jadi mereka memang betul-betul menggunakan momentum gitu, momentum diksi pemaksaan ini untuk mereka mengobok-obok tentang syariat kita. Nah, ada satu juga nanti
kalau misalnya ada yang mau memberikan penutup juga boleh. Ada satu yang betul-betul menampar saya, gitu. Ini bisa menjadi sebuah sindiran juga buat saya. Kita semua bisa menjadi pengingat, kemudian juga bisa menjadi sebuah, ini kok agak sulit ya saya bukanya. Sebentar. Oke. Ya. Bisa menjadi sebuah muhasabah untuk kita. Jadi ini disampaikan oleh Samuel Zwimmer di tahun 1867 sampai 1958 Masehi. Misi utama kita sebagai orang Kristen bukan menghancurkan kaum muslimin, namun mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam hingga akhirnya muncul generasi muslim yang memusuhi agamanya sendiri. Jangan sampai kita menjadi bagian dari itu, bagian yang seharusnya ini mungkin semuanya ibu-ibu ya insya Allah. Yang belum ibu juga nggak apa-apa, tapi berarti calon ibu gitu. Jangan sampai kita menjadi bagian yang menciptakan generasi pembenci agama sendiri. Pembenci ketika mendengarkan kalimat syariat. Atau bahkan sampai menggaungkan atau bahkan ikut-ikutan, meretweet, mereplay, merestori tentang kata-kata yang memang betul-betul mendiskreditkan agama Islam. Gitu. Karena ketika generasi kita sudah jauh dari Islam, ya kita hanya tinggal menunggu bagaimana bagaimana bumi yang kita tinggali ini, bagaimana dunia yang kita tinggali ini adalah menuju ke kehancuran. Nauzubillahi min dzalik. Oke, itu tadi Maedah edisi spesial dari Muharram. Semoga bisa memberikan manfaat. Mbak Najwa mungkin mau memberikan closing statement-nya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin ada bertanya, memberikan statement boleh, memberikan informasi juga boleh. Atau lagi sibuk sampai goal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kasus yang viral ini, semoga menjadikan kita makin paham ya bahwa nggak perlu kita itu cari aturan di luar, gitu. Nggak perlu kita itu mencari hukum-hukum yang lain gitu, karena Islam sendiri sudah kompatibel gitu. Cukuplah berbahagia dengan menjadi seorang muslimah gitu. Cukuplah berbahagia karena hanya dengan menjadi muslimah gitu, kita bisa berbahagia nggak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Hanya menjadi seorang muslimah yang taat pada Allah itu kita bisa berbahagia gitu. Jadi kalau ingin berbahagia nggak perlu kita capek-capek memperjuangkan hak sampai segitunya gitu. Untuk menjadi bahagia cukuplah dengan memaksimalkan ketaatan pada Allah, menjadi muslimah yang sesuai dengan harapannya Allah. Insya Allah itu Allah akan menurunkan kebahagiaan itu kepada kita. Jadi jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk senantiasa thalabul ilmi, mengkaji Islam secara keseluruhan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bahagialah tanpa jeda. Caranya adalah dengan mendekat terus kepada Allah. Kita selalu berusaha untuk taat dan juga takwa. Selalu memohon kepada untuk tetap ditetapkan hati kita di atas agamanya, dan semoga kita juga bisa menjadi generasi-generasi yang luar biasa dan menelurkan atau melahirkan generasi-generasi Islam yang cemerlang, seperti kita kembalikan lagi pendidikan Islam pada zaman dahulu, zaman masa sahabat gitu. Dan Masya Allah, semoga dengan adanya Maedah kali ini bukan jilbab yang membuat depresi, itu bukan syariat yang membuat depresi, tapi berbahagialah tanpa jeda artinya adalah kita tidak ada jeda untuk tidak taat kepada Allah, dan kemudian juga kita mendekat kepada Allah agar Allah berikan kebahagiaan yang hakiki. Ketika ada permasalahan, kembalilah kepada solusi hakiki, yaitu Islam secara menyeluruh. Ingat, Islam secara menyeluruh, karena Islam itu bukan makanan prasmanan, jadi tidak bisa dipilih-pilih. Kita harus menjalankannya secara menyeluruh. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa thalabul ilmi. Kemudian jangan lupa setelah thalabul ilmi, kita juga tidak berhenti untuk mendakwahkannya. Dan semoga Allah selalu memberikan ridha, karena dakwah sebagai poros hidup, dan ridha Allah adalah tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa menjadikan manfaat ya untuk malam hari ini, dan Allah mencatatkannya sebagai sebuah
pahala yang tak berkesudahan di bulan Muharram ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih Mbak Najwa, terima kasih Mbak Selma, terima kasih untuk yang masih bertahan dari 23 tadi ya, sampai dengan 17, sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah mencatat sebagai pahala-pahala yang tak berkesudahan dan menjadikan keberkahan dalam hidup kita seumur hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Ajun, buat Mbak Dewi, buat Mbak Diah Pradipta, buat Mbak Nia, Mbak Nuraila Dewi, Mbak Ratna, Ustazah Rosi, Mbak Safrida, terus kemudian Mbak Siwi, Mbak Neni, Ustazah Tiwi, ini Umi, Ustazah Yana, dan Mbak Tari, ya, Mbak Tari HR. Sekali lagi, syukron, jazakumullahu khair, selamat istirahat. Insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu dengan Maedah dengan materi pembahasan yang lebih luar biasa lagi ya. Oke, dan terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.